Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada penguji sidang Universitas Muhammadiyah Malang, sidang 12 periode 4. Perkenalkan, nama saya Doni Ramadhan Nur Pratama dengan NIM 2017 103 703 11024, jurusan Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Implementasi Convolutional Neural Network untuk mendeteksi pendarahan otak menggunakan thresholding image. Langsung masuk ke pembahasan pendahuluan. Yang pertama, apa itu brain hemorrhage? Brain hemorrhage atau disebut juga pendarahan otak adalah sebuah kondisi yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah arteri di dalam otak. Pendarahan ini bisa menyebabkan jaringan pada otak mengalami iritasi, pembengkakan dalam darah, sehingga darah akan menggenang dan menggumpal di dalam otak. Kondisi ini adalah kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan perlu penanganan segera. Karena jika terlambat dalam penanganannya, ini bisa menyebabkan hal yang fatal, seperti kondisi koma atau bahkan kematian. Oleh karena itu, untuk pendarahan otak ini memerlukan deteksi dini terhadap penderita, yaitu dengan menggunakan yang namanya computer tomography scan atau CT scan, yang biasanya dilakukan oleh para ahli di laboratorium, dan sekarang juga sudah mulai diterapkan machine learning ke dalam melakukan deteksi ini. Karena machine learning di dalam kasus ini digunakan sebagai salah satu perspektif atau solusi untuk mendeteksi adanya pendarahan pada otak manusia. Rumusan masalah dari tugas akhir saya ini adalah yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan CNN untuk mendeteksi pendarahan otak. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh thresholding image dalam mendeteksi pendarahan otak. Dan yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan hasil antara penggunaan normal image dengan thresholding image. Sedangkan tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengimplementasikan model Convolutional Neural Network atau CNN dengan tambahan penggunaan thresholding image untuk mengklasifikasi pendarahan otak dan mengetahui perbedaan hasil akurasi antara penggunaan thresholding image dengan normal image. Batasan masalahnya sendiri, dataset yang digunakan adalah dataset citra otak manusia dari hasil CT scan 2 dimensi, dan dataset yang digunakan dengan jumlah yang sama untuk masing-masing skenario percobaan, baik itu normal image dan juga thresholding image. Dataset itu berjumlah 200 data, 100 data untuk otak normal, otak yang tidak mengalami pendarahan, dan 100 data otak yang mengalami pendarahan. Data citra yang digunakan memiliki format .png. Dataset yang digunakan adalah dataset dengan citra otak manusia normal dan otak yang mengalami pendarahan. Model arsitektur yang digunakan dalam penelitian ini adalah AlexNet. Dan penelitian ini menggunakan Google Colab. Untuk tujuan pustaka, ada penelitian terdahulu yang juga menggunakan isu yang sama atau permasalahan yang sama. Yang pertama adalah dari Mesut Togakar dan teman-temannya pada tahun 2019 dengan judul Brain Hemorrhage Detection Based on Heat Maps, Autoencoder, and CNN Architecture. Datasetnya 200 data image, metode yang dipakai adalah heat maps, autoencoder, dan CNN. Untuk hasil akhirnya mencapai 98,57%. Yang kedua yaitu Agatha Sage dan teman-teman pada tahun 2020 dengan judul Intracranial Hemorrhage Detection in Head CT using Double Branch Convolutional Neural Network, Support Vector Machine, and Random Forest. Dengan data yang digunakan itu berjumlah 372.556 data head CT scan dengan metode CNN, SVM, dan Random Forest. Hasil yang didapatkan adalah 93,3%. Selanjutnya itu dari dua Muhammad Alawat dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul AIBH Accurate Identification of Brain Hemorrhage Using Genetic Algorithm Based Feature Selection and Stacking. Dataset yang digunakan adalah 100 image CT scan. Dengan metode yang digunakan adalah feature selection. Dan hasil yang didapatkan itu 97%. Dan yang terakhir adalah Mahmud Al-Ayyub dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan judul Automatic Detection and Classification of Brain Hemorrhage.
Dataset yang dipakai adalah 76 data CT scan human brain dengan metode yaitu feature extraction. Dan hasil yang didapatkan itu 92%. Masuk ke metode penelitian dari penelitian ini, yang pertama adalah pengumpulan data. Dataset yang digunakan adalah data citra CT scan 2 dimensi yang berjumlah 200 data. 100 data untuk masing-masing otak normal dan otak yang mengalami pendarahan. Data ini didapatkan dari website Kaggle yang berjudul Head CT Hemorrhage. Ini merujuk pada paper sebelumnya yang juga menggunakan sumber yang sama yaitu dari Kaggle. Berikut adalah contoh dari otak yang mengalami pendarahan di sebelah kiri dan otak normal sebelah kanan. Selanjutnya itu adalah masuk ke preprocessing data. Yang pertama-tama dilakukan dalam preprocessingnya adalah mengubah data asli ke dalam bentuk thresholding image. Lalu setelah itu data yang tadinya asli akan dilakukan augmentasi. Begitu juga untuk data yang sudah dilakukan thresholding. Karena datanya berjumlah sedikit, yaitu hanya 200 data, maka augmentasi di sini sangat diperlukan untuk menghindari adanya overfitting atau hasil yang tidak akurat. Augmentasi yang dilakukan antara lain adalah zoom range, rotation range, vertical flip, horizontal flip, film mode, height shift range, dan width shift range. Ini juga mengacu pada penelitian terdahulu, karena pada penelitian ini berfokus perbedaannya adalah pada dataset yang digunakan, yaitu menggunakan thresholding image. Dan untuk model yang dipakai adalah model AlexNet. Untuk arsitektur modelnya bisa dilihat seperti gambar. Untuk skenario-nya, training menggunakan ADAM Optimizer dengan ketentuan learning rate-nya yaitu 0,001 dan epoch-nya itu ada 50. Pada skenario pertama, data yang digunakan adalah data asli yang sudah dilakukan augmentasi. Pada skenario kedua, untuk prosesnya kurang lebihnya sama dan perbedaannya hanya pada dataset yang digunakan, karena pada skenario 2 ini dataset yang digunakan adalah dataset yang sudah dilakukan thresholding sebelumnya. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Preprocessing yang sebelumnya dilakukan yaitu thresholding. Di sini adalah hasil dari thresholding yang sudah dilakukan menggunakan Jupyter Notebook. Data asli dilihat pada tabel sebelah kiri dan data thresholding itu ada di sebelah kanan. Jadi data asli dilakukan proses thresholding lalu disimpan ke direktori baru. Sebelum masuk ke training dilakukan data splitting. Saya melakukannya secara manual. Untuk data train sebesar 80% dan untuk data testnya itu ada 20%. Masuk ke pengujian data, pengujian pada skenario pertama seperti yang saya bilang tadi, bahwa data yang digunakan adalah dataset asli seperti yang di bawah ini contohnya. Untuk data normal seperti yang di baris atas, dan untuk data yang mengalami pendarahan ada di baris bawah. Untuk skenario juga sama, tapi dataset yang digunakan adalah dataset yang sudah dilakukan thresholding sebelumnya. Setelah dilakukan training menggunakan ADAM, keluarlah hasil graphic plot dari trainingnya yang di sini dilihat dari akurasi dan loss-nya. Ini adalah hasil grafik akurasi dan loss dari skenario pertama, dan ini adalah grafik akurasi dan loss dari skenario kedua. Terlihat di antara keduanya bahwa grafik dari skenario pertama itu terlihat lebih kurang stabil dibandingkan grafik plot dari skenario kedua. Selanjutnya itu masuk ke classification report. Classification report dari masing-masing pengujian terlihat pada tabel. Untuk skenario pertama, akurasi yang didapatkan itu sebesar 95%, recall-nya adalah 100%, precision-nya 91%, dan F1 score itu 95%. Dan sedangkan untuk skenario kedua, akurasi yang didapatkan itu lebih tinggi dibanding skenario pertama, yaitu 97% dan recall 100%, precision 95%, dan F1 score-nya 98%. Di sini terlihat bahwa performa dari skenario kedua terlihat lebih baik daripada skenario pertama, meskipun dengan model dan proses yang sama juga, baik itu dari preprocessing, augmentasi, labeling, training, dan semua atributnya juga sama.
Tetapi skenario 2 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan skenario yang pertama. Setelah itu pada penelitian ini dilakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Terlihat pada tabel penelitian terdahulu dari Mesut Tegakkar dan kawan-kawan, metode yang pertama yang mereka lakukan yaitu hanya dengan augmentasi dan CNN, akurasi yang didapatkan itu sebesar 95%, precision 95%, recall-nya tidak ditampilkan dalam papernya, F1 score-nya 95%. Dan percobaan kedua dari Mesut Tegakkar dalam penelitian sebelumnya yaitu kali ini dengan tambahan heat maps dan autoencoder serta tetap menggunakan augmentation dan CNN, akurasinya naik menjadi 98%, sedangkan precision-nya naik menjadi 99%, dan F1 score-nya 98%. Sedangkan pada penelitian kali ini, di skenario pertama yang menggunakan dataset normal, metode yang digunakan pun juga sama, yaitu hanya menggunakan augmentasi dan CNN. Akurasi yang didapat itu juga sama, sebesar 95%. Sama dengan penelitian sebelumnya, ketika penelitian sebelumnya juga hanya menggunakan augmentasi dan CNN. Untuk precision-nya di sini hanya mendapat 91%, recall-nya 100%, dan F1 score-nya juga sama dengan penelitian terdahulu, yaitu 95%. Lalu pada skenario kedua pada penelitian kali ini, dengan menggunakan dataset thresholding image tadi, metode yang digunakan image thresholding dengan tambahan tetap augmentation dan juga CNN. Akurasi yang didapatkan 97%, masih berada di bawah dari penelitian sebelumnya yang menggunakan heatmaps dan autoencoder yang mendapatkan 98%. Precision-nya untuk skenario 2 hanya mendapatkan 95%, untuk recall-nya 100%, dan F1 score-nya itu 98%. Jadi kesimpulannya pada penelitian ini digunakan metode yang berbeda pada tahap reprocessing image-nya, yaitu penerapan image thresholding. Namun augmentasi tetap dilakukan dikarenakan data asli yang jumlahnya terlalu sedikit. Augmentasi ini memang menunjukkan peningkatan performa secara signifikan. Penambahan dropout yang awalnya 40% menjadi 50% juga berpengaruh besar pada peningkatan performa, yaitu 95% untuk skenario pertama dan 97% untuk skenario kedua. Namun dengan dataset, augmentasi, dan model yang sama, tetapi dengan menggunakan thresholding image, ternyata hasil akhir pengujian pada penelitian kali ini belum mampu melampaui hasil pengujian dari penelitian terdahulu yang menggunakan heat maps dan autoencoder. Jadi saran dari penelitian kali ini yaitu adalah untuk penelitian selanjutnya diharap bisa mengombinasikan metode-metode yang sudah dicoba oleh penelitian terdahulu dan penelitian kali ini, yaitu implementasi autoencoder, heatmaps, dan ditambah dengan implementasi image thresholding juga. Augmentasi juga tetap harus dilakukan untuk mengatasi kekurangan dataset awal yang hanya berjumlah 200 data. Ya, sekian dari saya, Doni Ramadhanul Pratama. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.